Selamat pagi Pak Budi dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini perkenankan kami dari kelompok 6 kelas CPSFB mempresentasikan materi kami mengenai bangunan dan juga tata ruang sediaan cair. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Veronica Arin Widya Rahma NIM 026, Jen Magistra Noverita NIM 027, Alberta Prima Natalia NIM 028, Michelle Valencia Dianta NIM 029, dan Giovanni Pavita Christian NIM 030. Pertama-tama kita akan membahas apa itu sediaan cair. Sediaan cair sendiri merupakan suatu sediaan yang mudah terkena kontaminasi, terutama terhadap mikroba atau kontaminan lain selama proses pembuatan. Maka diperlukan tindakan khusus untuk mencegah terjadinya kontaminasi ini. Dalam produksi atau pembuatan sediaan cair, disarankan untuk menggunakan sistem tertutup. Sistem tertutup ini dapat diterapkan selama masa produksi dan juga transfer dari area ke area lain. Untuk melindungi produk terhadap kontaminasi, sistem tertutup ini sangat dianjurkan. Sistem tertutup sendiri merupakan suatu sistem di mana produk yang kita buat hampir tidak terpapar ke lingkungan selama proses dan sedikit sekali melibatkan operator. Selanjutnya, fasilitas atau bangunan untuk pembuatan sediaan cair non-steril akan mengikuti panduan umum dari CPOB, yaitu harus memiliki desain, konstruksi, dan letak yang memadai, serta dirawat kondisinya untuk kemudahan pelaksanaan operasi yang benar. Tata letak dan desain ruangan harus dibuat sedemikian rupa untuk memperkecil resiko terjadinya ketidakjelasan, kontaminasi silang, dan kesalahan lain, serta memudahkan pembersihan, sanitasi, dan perawatan yang efektif untuk menghindarkan kontaminasi silang, penumpukan debu atau kotoran, dan dampak lain yang dapat menurunkan dari mutu obat. Bagian dari bangunan meliputi area penimbangan yang hendaklah dibuat dan didesain khusus untuk melakukan penimbangan bahan awal. Lalu yang kedua ada area produksi, di mana kontaminasi silang hendaklah dicegah untuk semua produk melalui desain dan pengoperasian fasilitas pembuatan yang tepat sepadan dengan risikonya. Lalu yang ketiga yaitu area penyimpanan yang memiliki kapasitas yang memadai untuk menyimpan dengan rapi dan teratur berbagai macam bahan dan produk, di mana area ini didesain dan disesuaikan untuk menjamin kondisi penyimpanan yang baik. Suhu, kelembapan, dan kondisi khusus lainnya perlu disiapkan, dikendalikan, dipantau, dan dicatat di tempat mana kondisi tersebut diperlukan. Kemudian kita masuk ke area produksi. Di area produksi ini telah dilakukan penataan dari letak ruang di area produksi yang bertujuan untuk memungkinkan kegiatan produksi ini nantinya dilakukan di area yang saling berhubungan dan mengikuti urutan tahap produksi serta berdasarkan dari kelas kebersihan yang telah dipersyaratkan. Kemudian untuk mencegah terjadinya ketidakteraturan dan kesesakan, kemudian untuk memungkinkan komunikasi dan pengawasan yang efektif. Nah, berikut contoh dari ruang produksi. Di bagian kanan dan kiri terdapat koridor, kemudian di bagian atas dimulai dari change room, kemudian ada gowning room, selanjutnya ada washing storage area, kemudian ada area pencucian botol atau ruang pencucian botol, kemudian ada ruang filling dan sealing, selanjutnya ada ruang labeling, kemudian ada ruang packaging, dan yang paling di bawah ada finished product storage area. Nah, di bagian ini juga terdapat office. Kemudian terdapat ruang untuk raw material dan active pharmaceutical ingredient serta excipient. Di sebelahnya terdapat ruang solvent atau pelarut, kemudian ada medicine preparation area, dan dilanjutkan dengan semi-finished store, kemudian ada IPQC, dan ada office.
Kemudian di sini kita akan membahas mengenai luas area kerja dan penyimpanan. Nah, untuk luas area kerja dan penyimpanan ini hendaknya memungkinkan untuk adanya penempatan peralatan dan bahan secara logis, artinya dapat muat dan tidak terlalu sempit sehingga dapat memperkecil resiko terjadinya ketidakjelasan antara obat atau komponen obat yang berbeda. Kemudian dapat mencegah terjadinya kontaminasi silang dan memperkecil resiko terlewat pelaksanaan suatu langkah dalam proses pengolahan atau pengawasan. Kemudian untuk permukaan dinding, lantai, dan langit-langit, hendaknya untuk permukaan dinding, lantai, dan langit-langit itu halus, bebas dari retakan dan sambungan terbuka, kemudian tidak melepaskan partikulat, serta memungkinkan dibersihkan dengan menggunakan desinfeksi apabila perlu, dan pembersihan yang mudah serta efektif. Kemudian untuk konstruksi lantai sendiri, sebaiknya dibuat dari bahan yang kedap air, kemudian permukaannya rata dan memungkinkan untuk dibersihkan secara cepat dan efisien apabila terjadi tumpahan bahan. Kemudian untuk bagian sudutnya di antara dinding dan lantai pengolahan, hendaknya itu berbentuk lengkungan sehingga tidak ada bagian ujung atau pojokan yang sukar untuk dibersihkan, seperti itu. Kemudian untuk pipa, fitting lampu, dan ventilasi didesain dan dipasang untuk menghindarkan terbentuknya ceruk yang sulit untuk dibersihkan. Kemudian untuk kepentingan pemeliharaan, sebisa mungkin hendaklah dapat diakses dari luar ruang produksi atau luar area produksi. Jadi pipa yang terpasang di dalam ruangan tidak boleh menempel pada dinding, tetapi digantungkan menggunakan siku penyangga yang berjarak cukup dari dinding untuk memudahkan pembersihan menyeluruh. Jadi untuk jaraknya itu tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat sehingga bisa memudahkan untuk pembersihan itu sendiri. Kemudian instalasi rangka atap, pipa, dan saluran udara yang terpapar ke dalam ruangan hendaklah dihindarkan. Apabila tidak terhindarkan, maka prosedur dan jadwal pembersihan instalasi tersebut hendaklah dibuat dan diikuti. Jadi untuk pembersihannya diharapkan dapat teratur sehingga dapat memperkecil kemungkinan adanya pengotor-pengotor yang menempel dan mengganggu jalannya proses produksi, seperti itu. Kemudian untuk lubang udara masuk dan keluar serta pipa-pipa dan salurannya sebaiknya dipasang sedemikian rupa untuk mencegah kontaminan terhadap produk. Selanjutnya, untuk saluran pembuangan air, hendaklah didesain cukup besar dan dilengkapi dengan parit perangkap untuk mencegah air alir balik. Kemudian, sedapat mungkin saluran terbuka itu dicegah, jadi menggunakan saluran tertutup. Namun apabila diperlukan, hendaknya dangkal untuk memudahkan pembersihan dan desinfeksi. Seperti itu. Berikut merupakan area pengawasan mutu. Nah, yang pertama itu adalah laboratorium pengawasan mutu, di mana hendaklah terpisah dari area produksi. Area pengujian biologi, mikrobiologi, dan radioisotop hendaklah dipisahkan satu dengan yang lain. Kemudian luas ruangan area pengawasan mutu hendaklah didesain sesuai dengan kegiatan yang dilakukan dan memadai untuk mencegah pencampuran dan pencemaran silang. Nah, lalu juga disediakan tempat penyimpanan dengan luas yang memadai untuk sampel, baku pembanding, bila perlu dengan kondisi suhu yang terkendali, lalu pelarut, reaksi, dan diperlukannya juga catatan. Yang berikutnya ada desain laboratorium, di mana hendaklah memperhatikan kesesuaian bahan konstruksi yang dipakai, ventilasi, dan pencegahan terhadap asap. Lalu pasokan udara ke laboratorium juga hendaklah dipisahkan dari pasokan ke area produksi.
Kemudian dipasang unit pengendali udara yang terpisah untuk masing-masing laboratorium biologi, mikrobiologi, dan radioisotop. Selanjutnya, peralatan dan sistem air. Yang pertama, tangki wadah pipa dan pompa hendaklah didesain dan dipasang sedemikian rupa sehingga memudahkan pembersihan dan bila perlu disanitasi. Diperhatikan juga keberadaan dari sambungan mati atau dead legs atau ceruk. Kemudian, hindari peralatan kaca dan juga menggunakan baja tahan karat bermutu tinggi untuk bagian peralatan yang bersentuhan dengan produk. Selanjutnya, dipantau juga kualitas kimia dan mikrobiologi pada air, di mana sanitasi kimiawi pada sistem air hendaklah diikuti pembilasan yang prosedurnya telah divalidasi, agar sisa bahan sanitasi dapat dihilangkan secara efektif. Kemudian, perhatikan juga proses transfer sediaan ke tangki penyimpanan. Yang perlu diperhatikan yaitu mutu bahan, pipa saluran, dan bahan berserat serta kontaminan lain. Baik, selanjutnya, tekanan udara pada produksi sediaan cair. Perbedaan tekanan udara pada setiap ruang. Perbedaan tekanan udara pada tiap ruang produksi sediaan cair dikarenakan adanya sistem HVAC untuk menjaga kondisi udara di dalam ruangan. Selanjutnya, tekanan udara pada sediaan cair. Prinsip tekanan udara. Tekanan udara yang berada pada sediaan cair, yaitu tekanan udara pada ruangan proses lebih tinggi dibandingkan koridor. Tekanan udara yang lebih tinggi di dalam ruangan proses memperkecil adanya kemungkinan kotoran masuk ke dalam ruang proses. Berikut merupakan denah perbedaan tekanan ruang pada sediaan cair. Lalu yang terakhir, tekanan udara pada sediaan cair beta-laktam. Sediaan cair beta-laktam harus dibuat dalam gedung yang terpisah. Untuk tekanan udara pada produksi sediaan cair beta-laktam, pengaturan tekanan udara dirancang dengan airlock, yaitu airlock sink. Berikut merupakan denah perbedaan tekanan ruang pada sediaan cair beta-laktam. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.